Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang sunnah-sunnah di dalam salat, baik itu sunnah yang bentuknya ucapan maupun sunnah yang bentuknya perbuatan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ma yukrahu fi'luhu fi salati, perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam salat. Ya. Sebenarnya setelah pembahasan sunnah-sunnah salat, di dalam kitab yang kita baca ini yang dibahas adalah zikir selesai salat. Itu sebenarnya. Ya. Setelah beliau selesai membahas sunnah-sunnah salat, beliau membahas zikir setelah salat. Baru setelah zikir setelah salat, baru beliau membahas makruh-makruh di dalam salat. Tapi saya sengaja loncat, ya, supaya kita selesai dulu membahas yang berkaitan dengan masalah salat. Kita selesai membahas syarat sah salat, kita selesai membahas rukun-rukun salat, kita selesai membahas wajib-wajib salat, kita selesai membahas sunnah-sunnah salat, kita selesai membahas makruh-makruh di dalam salat, kita selesai membahas hal-hal yang dibolehkan dalam salat, baru kita bicara zikir setelah salat. Ya, karena itu saya sengaja loncat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Sebelumnya para jemaah sekalian, kita ingin tahu dulu apa yang dimaksud dengan makruh. Ya. Menurut bahasa Arab, makruh artinya sesuatu yang dibenci. Itu menurut bahasa Arab. Makruh sesuatu yang dibenci. Ini dari segi bahasa Arab. Adapun menurut istilah ulama fikih, makruh adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak dapat dosa, tetapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Saya ulangi, makruh sesuatu yang kalau dikerjakan tidak dapat pahala, tidak juga dapat dosa. Tetapi kalau tidak dilakukan dapat apa? Pahala. Berarti dia lawan dari sunnah. Sunnah menurut ulama fikih. Karena sunnah menurut ulama fikih, amalan yang kalau tidak dilakukan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tetapi kalau dilakukan baru dapat pahala. Ini sunnah menurut ulama fikih. Sedangkan makruh adalah sesuatu yang kalau dikerjakan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, tetapi kalau tidak dilakukan dapat apa? Pahala. Baik. Sekarang tinggal antum yang milih, mau mengerjakan yang makruh itu atau tidak dikerjakan. Antum mau kerjakan atau tidak? Ya, serius ya? Hah? Karena banyak kan orang-orang kita dendek dan ngerokok, kan masih makruh katanya. Ya, berarti dia mau mengerjakan yang makruh. Ya, rokok itu haram. Oh betul, rokok itu haram menurut sebagian ulama. Lagu Arab sebagian ulama mengatakan makruh katanya. Makanya saya tanya sama antum harus serius ini. Makruh itu antum mau kerjakan atau tidak? Baik. Serius ya, nggak usah dikerjakan. Baik. Ini penting. Makruh itu jangan dikerjakan. Kenapa? Ingat arti makruh dari segi bahasa. Meskipun mengerjakannya tidak mendatangkan dosa, tapi dia makruh, dibenci. Baik. Jelas makna makruh? Dan ingat juga jemaah sekalian,
Sebagian ulama terdahulu kalau mereka menyebut makruh bisa jadi maksudnya haram. Ulama terdahulu mereka sering menyebut yang haram dengan sebutan makruh, maksudnya dibenci, itu maksudnya. Dan mereka punya dalil tentang itu. Menyebut sesuatu yang haram dengan sebutan makruh itu ada dalilnya. Silahkan antum baca dalam surah Al-Isra ketika Allah menyebutkan tentang membunuh anak, kemudian Allah menyebutkan tentang zina, Allah menyebutkan tentang memakan harta anak yatim, Allah menyebutkan tentang dosa sombong, Allah menyebutkan tentang berbicara tanpa ilmu. Semuanya ini dosa haram. Zina haram, membunuh haram, makan harta anak yatim haram, sombong itu haram. Tapi Allah tutup semuanya ini dengan mengatakan kullu dzalika kana 'inda rabbik, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semuanya itu di sisi Tuhanmu makruh. Apa arti makruh di sini? Haram. Masa antum mau katakan zina itu makruh kalau antum kerjakan nggak dapat apa-apa? Enggak. Ulama terdahulu kalau mereka menyebut makruh bisa jadi maknanya haram. Oleh karena itu dende entengang si makruh ini, dende entengang deh. Baik. Sekali lagi saya tanya, yang makruh antum mau kerjakan atau tidak? Sepakat ya. Ngombe apa? Enggak, alhamdulillah. Baik. Hal-hal yang makruh di dalam salat, yang pertama, al-'abathu bil-thawbi atau bil-badani li ghairi al-hajati. Al-'abath, melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bil-thawbi, berkaitan dengan pakaian. Ya. Semendak-mendak pas dah salat, Allahu akbar. Semendak-mendak, kadang kancing baju ini dibuka, dipasang lagi, buka lagi, pasang lagi. Ini makruh. Au bil badani, atau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya berkaitan dengan badan. Li ghairil hajati, padahal tidak dibutuhkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, ijma' sepakat ulama tentang dibencinya perbuatan abas ini. Apa perbuatan abas? Perbuatan yang sia-sia di dalam salat, perbuatan yang tidak ada manfaatnya dalam salat. Sepakat ulama itu dimakruhkan. Sepakat ulama. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Begitu pula dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya sepakat ulama perbuatan abas, perbuatan yang tidak ada faedahnya di dalam salat makruh, dibenci, tidak ada khilaf. Baik. Di antara perbuatan abas yang disepakati oleh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, adalah parqa'atul asabi', membunyikan jari tatkala salat. Apa bahasa Anda? Repok, retok, pengeretok. Nah, pengeretok jerigi jari ketika salat. Mazhab Hanafi mengatakan makruh. Bahkan sebagian dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Ibnu Abidin, dia mengatakan saya lebih condong apa tadi? Pengeretok jari itu saya lebih condong hukumnya haram, kata beliau. Makruh yang haram, itu kata beliau. Saya lebih condong hukum pengeretok jari, membunyikan jari jemari ketika sholat, saya lebih condong hukumnya makruh yang haram, kata beliau. Perbuatan itu dibenci dan haram, bukan sekedar makruh menurut ulama fikih, tidak. Ya. Tetapi mereka semua sepakat itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada tidak orang melakukannya dalam sholat? Ada. Bahkan yang lebih parah jamaah sekalian, bukan jarinya yang digeropokkan, tapi kepalanya.
ketika sholat. Ini sudah dia memindahkan wajahnya. Padahal nanti ada pembahasan iltifat, yaitu dia melirik, dia membelokkan wajahnya ketika sholat. Itu ada pembahasan lain. Itu makruh tersendiri. Berarti kalau itu yang dirupukkan, menggabungkan dua makruh. Makruh yang kuadrat. Subhanallah. Makruh yang kuadrat. La khilaf, tidak ada perbedaan dari empat mazhab ini. Farqa'atul asabi', pengkerok, membunyikan jari jemari ketika sholat itu dilarang. Baik. Hanya saja kebanyakan mengatakan makruh menurut ulama fikih. Sebagian lebih condong kepada makruh yang haram. Yang kedua, di antara perbuatan abas yang harus dihindarkan tatkala salat, al-abathu bil lihyati, memain-mainkan jenggot. Ya, tatkala salat ini. Baik. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf. Begitu pula dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Tapi Abdullah bin Mubarak menisbatkan riwayat ini kepada Abdullah bin Umar. Sedangkan Abdul Razzaq As-San'ani menisbatkannya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Intinya, entah Abdullah bin Umar atau Sa'id ibn al-Musayyib ra'a rajulan ya'bathu fi salatihi bi lihyatihi. Abdullah bin Umar atau Sa'id ibn al-Musayyib pernah melihat seorang laki-laki ketika salat dia main-mainkan jenggotnya. Ini. Faqal, apa kata Abdullah bin Umar dalam sebagian riwayat Sa'id ibn al-Musayyib? Dia mengatakan, ala inni la ara hadha, menurut saya orang ini, lau khashi'a qalbuhu, kalau hatinya khusyuk, la khashi'at jawarihuhu, maka seluruh badannya akan khusyuk juga. Seolah-olah dia mengatakan orang ini tidak khusyuk salatnya. Kenapa? Karena kalau hatinya khusyuk, badannya akan ikut khusyuk. Baik. Jemaah sekalian, jenggot ini sunnah, jangan jadikan dia alat untuk melakukan kesalahan dalam salat. Ini sunnah. Jangan jadikan yang sunnah sebagai alat untuk melakukan kesalahan dalam salat. Ya semenda-menda dengan ini abas. Baik. Ini dia yang pertama. Mana dalilnya tidak boleh abas di dalam salat? Al-Mu'aykibin, dari Mu'aykib, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi at-turaba haitsu yasjudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fi ar-rajuli, tentang seorang laki-laki, yusawwi at-turaba, laki-laki tersebut dia mengelap haitsu yasjud, tempat sujudnya, karena di sana ada debu. Ya. Ada seorang laki-laki yusawwit turab, ya semendak-mendak dia, sebentar-bentar dia lap tempat dia sujud itu. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? In kunta fa'ilan, kalau memang engkau ingin melakukannya karena memang ada debu di sana, fawahidah, cukup satu kali saja. Cukup satu kali. Kalau memang engkau butuh untuk menghilangkan debu itu, cukup satu kali saja. Ya. Tapi ini tidak, setiap kali sujud dia ginikan, sujud. Nanti sujud yang kedua dia ginikan lagi. Sujud yang ketiga dia ginikan lagi. Nabi SAW katakan, in kunta fa'ilan, kalau memang engkau butuh untuk melakukannya, fawahidah, cukup satu kali. Ya. Subhanallah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau pernah salat subuh. Tadi malamnya sudah turun hujan deras. Tadi malamnya sudah turun hujan deras. Beliau salat subuh, ketika beliau bangun dari sujud, maka menempel lumpur di wajah beliau. Ini Nabi SAW. Menempel lumpur di wajah beliau. Manusia paling mulia, menempel lumpur di wajah beliau, biarkan. Ya. Kan kita higienis sekali hidup kita ini. Ya.
mau sujud, nanti sujud yang kedua lagi. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sujud tadi malamnya sudah turun hujan deras, tatkala bangkit dari sujud salat subuh menempel lumpur di wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu diceritakan oleh para sahabat. Baik. Ini dia yang pertama, al-abas, memain-mainkan pakaian atau badan tatkala salat, kecuali kalau dibutuhkan. Mana contohnya dibutuhkan? Gatal misalkan, boleh ya. Dan kalau memang gatal, boleh antum garuk dia meskipun lebih dari 3 kali, boleh ya. Karena ada sebagian pendapat mengatakan kalau 3 kali berturut-turut bisa, atau lebih dari 3 kali maka batal. Pendapat ini bisa diterima kata Syekh Ibnu Utsaimin kalau dia menggaruk tubuhnya yang tidak gatal. Ndek gatal lagu semenda-menda. Boleh terima pendapat ini yang mengatakan kalau lebih dari 3 kali maka batal. Boleh terima pendapat ini. Tetapi kalau gatal silahkan. Mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali. Karena apa? Karena ada seorang jamaah mengatakan kepada tiang, Ustaz, kalau tiang itu takut tiang sholat tiang batal. Itu kata dia. Sehingga ketika tubuh saya gatal, saya tidak berani menggaruknya 3 kali. Bagaimana cara dia? Dia cubit. Sekali. Dia cubit. Supaya gatalnya dikalahkan oleh rasa sakitnya. Dek, seperti ini. Garuk sudah kalau memang dibutuhkan. Makanya Syekh di sini mengatakan al-abathu bitsaubi au bil badani, memainkan pakaian atau badan li ghairil hajah, padahal tidak dibutuhkan, Beda kalau dibutuhkan. Jelas ya Mas kalian? Yang kedua, di antara perbuatan yang dimakruhkan, al-ikhtisaru, melakukan ikhtisar. Melakukan ikhtisar namanya, istilah ulama fikih. Ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Wa huwa an yad'al musalli yadahu ala khasiratihi, yaitu orang yang salat itu dia meletakkan tangannya di atas khasirahnya, di atas lambung bagian kanan atau lambung bagian kiri. Yang maaf, khasirah itu ini jemaah sekalian. Ini khasirah. Nah. Apa namanya? Nah. Di atasnya itu. Di atasnya. Baik. Ini makruh. Tapi ulama kita mereka beda pendapat tentang mana sih contohnya. Sebagian ulama mengatakan begini. Sang ini sangat jarang kita lihat. Jarang mungkin kita lihat. Allahu Akbar. Kenapa? Ulama kita mengatakan kenapa ini dilarang? Karena itu adalah kebiasaan orang sombong. Iya, masa dia sholat begini? Kan kayak orang nantang sekali. Sombong. Baik. Makanya dilarang disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan satu tangan, baik diletakkan di kanan ataupun di kiri. Dua-duanya ini jarang kita lihat. Yang sering kita lihat adalah tafsiran yang ketiga. Sebagian orang mereka bertakbir Allah. Nah, ada ini. Saya pribadi pernah melihat. Baik. Ini dia tafsiran yang ketiga ini yang perlu kita ingatkan. Adapun begini sang dek tawah ruana begitu, kita belum pernah melihat yang seperti ini atau begini, tetapi yang begini ada. Allahu Akbar. Ini ikhtisar, dilarang. Baik. Jadi perbuatan makruh yang kedua yang dilarang ikhtisar. Meletakkan tangan di bagian lambung kanan ataupun lambung kiri. Mana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, nuhiya, telah dilarang, maksudnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhiya, telah dilarang, an yusalli ar-rajulu, seseorang salat
muhtasiran sambil melakukan ikhtisar tadi itu dilarang. Ada 3 tafsiran ulama sebutkan ya oleh Syekh Salim bin Aid ya, bahwasanya ikhtisar itu adalah kadang begini, kadang meletakkan begini satu tangan kanan ataupun kiri, atau yang begini itu. Ini semuanya dilarang. Karena posisi tangan itu harus atau disunnahkan untuk bersedekap di dada. Yang ketiga, raf'ul basari ila samai. Termasuk perbuatan makruh menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka katakan makruh, tidak sampai haram. 4 mazhab. Raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan mata ke atas. Ya, antum sholat begini. Baik. Menurut 4 mazhab hukumnya apa? Makruh. Tetapi menurut sebagian ulama hukumnya haram. Dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, begitu pula Imam Syaukani, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dikuatkan oleh Syekh bin Baz, dan wallahu alam termasuk Syalbani rahimallahu al-jami'. Mereka mengatakan pendapat yang terkuat adalah haram, bukan sebatas makruh. Kalaupun dikatakan makruh, maka dia adalah makruh yang haram tadi itu. Kenapa ini yang lebih kuat? Dan tiang pribadi juga lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dia haram, meskipun 4 mazhab mengatakan dia makruh. Tapi tiang pribadi mengikuti pendapat sebagian ulama mengatakan dia haram. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengancam orang yang melakukan perbuatan seperti itu, diancam. Dan sebagian ulama kita mengatakan perbuatan yang sebatas makruh tidak akan ada ancaman di dalamnya. Tetapi ternyata diancam. Kita bacakan dalilnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah mereka berhenti. Mereka berhenti. Siapa mereka di sini? An raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi salati ila sama. Mereka yang suka mengangkat pandangan matanya di dalam salat, mereka berhenti dari perbuatan itu. Mereka berhenti dari perbuatan itu. Atau kalau tidak, la tukhtafanna absaruhum, pandangan mata mereka la tukhtafanna, akan diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman keras. Mereka berhenti dari perbuatan itu kalau tidak Allah cabut pandangan mata mereka. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah, begitu pula dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya bahwasanya hukumnya haram. Ya. Kemana pandangan mata kita ketika sholat? Ya, ke tempat sujud, itu yang paling afdal, kecuali pada satu keadaan. Kapan? Ketika tasyahud. Kemana pandangan mata kita? Nah, ke telunjuk itu pandangan mata kita. Hanya itu saja. Sisanya arahkan pandangan mata ke tempat sujud. Ya. Sebagian ulama membolehkan lurus ke depan. Mereka punya dalil tentang itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lurus ke depan itu boleh. Melihat tempat sujud paling afdal. Yang penting jangan melirik ke kanan dan ke kiri. Begitu pula yang penting jangan mengangkat pandangan mata ke atas. Ya. Kalau lurus ke depan masih ada dalilnya. Kalau melihat tempat sujud, insya Allah itu yang lebih afdal. Ya. Yang tidak boleh adalah melirik ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga mengangkat pandangan mata ke atas, itu yang tidak boleh. Baik, ini dia perbuatan yang ketiga, yang makruh, perbuatan yang dibenci. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat atau beliau tidak menyukai tulisan-tulisan di dinding masjid. Beliau tidak suka. Kaligrafi di dinding masjid itu beliau tidak suka. Apalagi kata beliau kalau tulisan-tulisan itu tempatnya adalah di bagian kiblat, di bagian
Selalu ngelihat itu jamnya, diperbaiki. Ya, jadi beliau pakai jam tangan, tetapi kalau sudah takbir, beliau paskan jam tangan beliau dengan itu. Baik. Kita sudah ingatkan, tapi karena sudah kebiasaan. Pak, nggak boleh seperti itu. Oh, baik-baik kata beliau. Salat berikutnya, tatkala salat sunnah beliau lagi. Setiap kalau sudah mulai takbir itu terus. Maka saya perintahkan sama ini, saya minta sama takmir masjid, cabut jam yang di atas itu, taruh di belakang sana. Ya. Kalau beliau sampai muter ya, ini sudah luar biasa. Alhamdulillah, setelah itu enggak lagi. Baik. Berikutnya, yang keempat, yang dimakruhkan dalam salat, al-iltifatu li ghairil hajati. Menoleh ke kanan atau ke kiri li ghairil hajah, tanpa dibutuhkan. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi salati. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salat. Saya tanya beliau. Faqala, apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Huwa ikhtilasun. Itu adalah bentuk pencurian yakhtalisuhu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan min salatil abdi, dari salat seseorang. Subhanallah. Kalau kita melirik ke kanan dan ke kiri ketika salat, maka syaitan telah berhasil mencuri sebagian dari salat kita. Syaitan berhasil mencurinya. Baik. Tetapi para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya yang dibahas di sini melirik ke kiri dan ke kanan itu dengan wajah, itu yang masuk dalam pembahasan makruh dengan wajah. Maksudnya begini. Baik. Adapun kalau dia pakai mata saja, sekedar mata, jadi wajahnya tetap lurus, banyak ulama mengatakan tidak jadi masalah, tidak masuk dia dalam pembahasan makruh kalau sekedar ain. Dan ini dia mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan ammal lamhu bil ain, adapun sekedar lirikan mata, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Baik. Dan mereka punya dalil tentang itu, hadisnya Bukhari Muslim tentang Ka'ab bin Malik yang salat. Ka'ab bin Malik dia salat, ya. Baik. Apa kata Ka'ab bin Malik? Saat itu Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lainnya tidak ditegur sapa oleh Nabi SAW. Berapa hari? 50 hari 50 malam tidak ditegur sapa. Semua sahabat di kota Madinah diperintahkan jangan tegur sapa mereka. Kalau mereka salam, jangan jawab salamnya, dan kalian jangan mulai salam kepada mereka. Sebagai pelajaran, karena mereka yang tiga ini tidak ikut perang Tabuk, padahal mereka mampu ikut, tapi tidak ikut perang Tabuk. Maka diberikan hukuman oleh Nabi SAW, diboikot 50 hari 50 malam. Apa kata Ka'ab bin Malik? Saya pernah salat di samping Nabi SAW. Ya. Ketika saya salam, saya ragu-ragu apakah Nabi menggerakkan bibir beliau menjawab salam saya atau tidak. Padahal saya salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi saya ragu-ragu apakah beliau gerakkan bibir beliau atau tidak. Kemudian saya pun salat di samping beliau, salat sunnah. Nabi SAW duduk. Ya. Apabila saya melihat beliau, beliau membuang muka. Jadi kalau Ka'ab melihat ini, Nabi SAW gitu. Baik. Tetapi kalau pandangan mata saya lurus, saya melihat dari ujung mata saya beliau memperhatikan saya. Baik. Beliau memperhatikan saya. Ini dijadikan dalil oleh banyak para ulama, kalau sekedar pandangan mata, wajah tetap lurus, sekedar mata, maka banyak ulama mengatakan tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau ikut ini, itu yang bermasalah. Jelas? Tapi tetap sih, saya anjurkan antum jangan juga mainkan mata. Ya.
Itu kalau dibutuhkan silahkan. Begitu pula dengan wajah ini, kalau dibutuhkan boleh tidak? Boleh tidak dibelokkan sedikit, boleh tidak? Kalau butuh boleh. Makanya dikatakan lighairil hajah. Mana contohnya jemaah sekalian? Contohnya adalah ketika antum merasakan godaan di dalam salat. Ya. Maka Nabi SAW di antara petunjuk beliau adalah yaitu meludah ke arah kiri. Ya. Ini boleh ketika dibutuhkan. Ini kita membahas saat tidak dibutuhkan. Baik. Yang kelima, an-nazaru ila ma yulhi, melihat ila ma yulhi, hal-hal yang bisa yulhi, melalaikan ketika salat. Melihat hal-hal yang bisa melalaikan ketika salat. An Aisyah, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin, beliau pernah salat menggunakan pakaian laha a'lam, ada garis-garisnya. Beliau salat menggunakan pakaian ada garis-garisnya. Syaghalatni, maka faqala, beliau pun berkata selesai salat, syaghalatni a'lamu hadhihi, garis-garis pakaian ini syaghalatni, menyibukkan pikiranku. Subhanallah, ini manusia yang paling khusyuk. Beliau mengatakan sekedar garis. Ya. Idhabu biha ila Abi Jaham, bawa pakaian yang bergaris ini kembalikan kepada Abu Jaham. Wa'tuni biambajaniyah, kemudian datangkan kepadaku pakaian ambajaniyah, pakaian yang polos itu. Ya. Kan kita duwe garisna ngumpit adah ini. Ya. Nabi SAW sekedar garis-garis terganggu beliau. Kita banyak garisnya. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana pencuri itu tidak akan memasuki rumah yang bagaimana? Yang kosong. Pencuri akan masuk ke dalam rumah yang penuh dengan hal-hal yang berharga. Itu pencuri. Kalau rumah yang kosong dibiarkan. Baik. Begitu pula dengan syaitan ini. Ya, kita tanpa diganggu sudah terganggu. Ya, subhanallah ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah salam wal afiyah. Baik. Jadi ini dia Nabi SAW, beliau terganggu dengan pakaian yang bergaris-garis itu. Ya. Jangan antum, saya tidak terganggu Ustaz. Jangan antum merasa, oh kalau begitu saya lebih khusyuk dari Nabi SAW. Wal'iyadu billah. Jangan antum punya pemahaman seperti ini. Wal'iyadu billah. Ya. Nabi SAW manusia paling khusyuk. Seperti yang saya katakan tadi, karena kita ini, ya, seandainya pakaian antum putih, jubah putih, tetap pikirannya ke sawah. Jadi syaitan mengatakan, kalau ini ya, gampang ini gitu. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini dia. Hindarkan melihat hal-hal yang bisa melalaikan. Oleh karena itu kalau bisa ya sejadah ataupun yang lainnya yang polos-polos saja kalau bisa. Yang keenam, kita ambil satu lagi. As-sadlu wa taqtiyatul fam. As-sadl. Yang keenam yang dimakruhkan sadl. Kemudian taghtiyatul fam, sekaligus menutup mulut. Mana dalilnya? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan sadel ketika salat. Wa an yughtiya ar-rajulu fahu, dan beliau juga melarang orang yang salat itu nutup mulut. Hadis ini sahih atau hadis ini hasan afwan. Cuman ulama kita mereka beda pendapat tentang makna sadel. Apa itu sadel? Qala Syamsul Haq fi Aunil Ma'bud, berkata Al-Imam Syamsul Haq di dalam kitab Aunil Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, as-sadlu, sadel adalah irsalu thawbi hatta yusibal ard. Bagi laki-laki sadel itu adalah irsalu thawb, menjulurkan pakaian hatta yusibal arda, sampai menyentuh lantai. Berarti sadel menurut Imam Khattabi adalah
persamaan isbal. Ini tafsiran sebagian ulama. Sadal itu isbal. Baik. Maka dijelaskan oleh sebagian ulama, kalau memang ini makna sadal, kalau memang sadal itu maknanya isbal, maka yang dimaksud dengan makruh di sini makruh yang haram. Karena isbal itu apa hukumnya? Haram. Berarti dia adalah makruh yang haram. Kalau memang makna sadal itu adalah isbal. Ada khilaf di kalangan ulama tentang makna sadal. Sebagian ulama mengatakan sadal itu adalah an yaltahifa bi thawbihi. Seseorang dia menjadikan pakaiannya sebagai selimut, wa yudkhilu yadayhi min dakhilin. Kemudian dia masukkan tangannya di dalam pakaiannya, fayarka'u wa yasjudu wa huwa kadzalik, dia ruku dan sujud seperti itu. Antum bawa jaket tuh ya? Boleh saya pinjam? Tenang, saya akan kembalikan. Tafsiran yang kedua, sadal itu adalah, antum lihat, ini jaket ada ininya, tapi sadal itu begini. Taib. Dia tidak memasukkan tangannya ke dalam ini, tidak, dia tidak masukkan, tapi dia begini, dia jadikan pakaian itu sebagai selimut begini. Taib. Nanti ketika ruku dia begini, ketika sujud nanti juga begitu. Itu sadal. Jelas ini? Hah? Ada yang melakukan seperti ini? Baik. Ini sadal. Jazakallahu khairan. Sadal itu tafsiran yang kedua, an yaltahifa bi thawbihi, seseorang dia menjadikan pakaiannya sebagai selimut, wa yudkhilu yadayhi min dakhilin, dia masukkan tangannya ke dalam. Bukan memasukkan tangannya ke lengannya, itu tidak. Fayarka'u, dia ruku, wa yasjudu dan sujud, wa huwa kadzalik, seperti itu. Baik. Makna sadal yang ketiga menurut sebagian ulama adalah, di sini tidak disebutkan tapi disebutkan oleh banyak ulama yang lain, yaitu tidak bersedekap, itu sadal. Makanya dijelaskan oleh para ulama, sadlul malikiyah, sadalnya madhab maliki, karena memang banyak dari orang yang bermadhab maliki mereka tidak bersedekap. Allahu Akbar. Begini, tidak begini, tapi begini. Ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah sadal. Ada juga yang mengistilahkannya dengan istilah irsal. Ada dua istilah. Irsal itu artinya melepas. Begitu pula sebagian ulama menyebutnya sadal. Makanya dalam kitab-kitab fikih, sadlul malikiyah, sadalnya madhab maliki. Karena memang madhab maliki seperti itu. Antum kalau salat di Masjidil Haram, itu sering antum lihat seperti ini. Allahu Akbar, begini. Banyak mengatakan itu Syiah, tidak mesti. Itu madhab maliki seperti itu. Madhab maliki seperti itu. Dan ini menyelisihi sunnah. Sunnahnya itu apa? Bersedekah. Baik. Lalu mana dia makna sadal ini? Mana dia makna sadal? Wala mani'a min hamlil hadithi ala jami'i hadhil ma'ani. Maka paling bagus adalah silahkan antum pahami makna sadal dengan makna yang telah kita sebutkan tadi. Semuanya masuk dalam makna sadal. Semuanya masuk. Isbal termasuk sadal. Yang tiang contohkan tadi itu termasuk sadal. Begitu pula yang tidak bersedekap itu termasuk sadal. Dan semuanya ini dilarang. Semuanya ini dilarang. Ya. Jelas jemaah sekalian? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Sebelum tiang tutup juga, menutup mulut. Lupa saya tadi, menutup mulut. Menutup mulut ini, jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka mengatakan menutup mulut ini ketika sholat hukumnya makruh. Ya. Sebagian mengatakan haram, tetapi yang benar adalah makruh. Kecuali kalau dibutuhkan. Mana dalilnya boleh menutup kalau dibutuhkan? Nabi SAW mengatakan, idza tata'aba ahadukum fi shalah, kalau seseorang dari kalian dia menguap tatkala salat, ngoam tatkala salat, ya, maka dia tahan uapnya tersebut, ngoamnya itu dia tahan, dia rapatkan bibirnya. Tapi terkadang dorongan uapnya itu kuat,
maka di sini silahkan dia tutup mulutnya pakai tangannya, kata Nabi. Entah pakai tangan kanan atau tangan kiri, silahkan. Ini dalil boleh menutup mulut kalau memang dibutuhkan. Dan itulah dalil yang digunakan oleh para ulama kita ketika kasus corona kemarin. Boleh sholat pakai masker. Tapi ketika kondisi sudah aman seperti sekarang, jangan sholat pakai masker. Jangan sholat pakai masker. Aman sudah kondisinya. Ya, antum jangan sholat lagi pakai masker. Kenapa? Hukum asal menutup mulut ketika sholat itu boleh atau tidak? Tidak boleh kecuali dalam keadaan dibutuhkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih ada beberapa yang menjadi makruh-makruh di dalam salat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Tiang mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati seorang anak kecil yang sudah berumur 9 sampai 10 tahun yang masih tidak mau salat? Jika disuruh salat, dia tidak mau. Orang tuanya sudah sering menyuruhnya, baik dengan cara halus ataupun memarahinya. Terkadang dia mau salat namun dengan terpaksa. Selain itu juga dia sering ngebantah terhadap orang tuanya, dan terkadang kalau dia kesel atau marah, baik ke orang tuanya ataupun orang lain, dia suka mendoakan yang jelek-jelek. Dan apakah doa-doanya tersebut didengar oleh Allah dan bisa dikabulkan oleh Allah? Karena terkadang kita suka takut mendengarnya. Subhanallah. Baik, disebutkan di sini orang tuanya sudah menyuruhnya dengan cara halus, bahkan pernah memarahinya. Dia sudah umur 10 tahun. Ya, berarti orang tuanya belum melakukan satu cara lagi yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa itu? Pukul. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Dan pukul mereka ketika meninggalkan salat ketika usia berapa tahun? 10 tahun. Pukul mereka. Dikatakan oleh Imam As-Safarini ketika menjelaskan hadis ini, itu adalah pukulan yang hukumnya wajib. Ini secara agama ya, secara agama. Karena saya tahu sebagian peraturan sekarang tidak boleh menyentuh anak. Subhanallah. Ini yang menyebabkan keberkahan itu menjadi hilang. Ya. Baik itu keberkahan di dalam rumah tangga ataupun keberkahan di dalam sekolah, hilang. Memukul untuk mendidik itu bagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Antum baca surah An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri-istri yang melakukan penyimpangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan mereka akan menyimpang, fa'idhuhunna, kasih mereka nasihat. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Kalau tidak mempan, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan menyakiti. Ini yang tidak boleh sekarang. Ya, kemarin saya mendengar ada ini, seorang murid tidak disentuh oleh gurunya, sekedar ditegur murid tersebut. Maka datang bapaknya kemudian mengetapel mata sang guru sampai buta guru. Subhanallah, bagaimana ilmu akan berkah seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama, tetapi Syekh Albani menghasankannya. Syekh Albani mengatakan hasan karena ada penguatnya. Nabi SAW mengatakan, "Alliqus sawta haitsu yarahu ahlukum." Gantung pecut cambuk itu di rumah kalian, di tempat yang bisa dilihat oleh istri dan anak kalian. Sengaja gantung. Kenapa? Fa innahu adabul lahum, itu bisa menjadi sebab mereka beradab. Sampai seperti itu sabda Nabi SAW. Gantung cambuk pecut di rumah kalian, di tempat yang bisa dilihat oleh anak kalian, bisa dilihat oleh istri kalian. Ketika anak mulai macam-macam, tuh lihat tuh, lihat tuh. Sekedar untuk nakutin. Bukan sih maksudnya antum nanti seret gini, kemudian ini enggak. Subhanallah. Tapi ini sekarang enggak boleh. Makanya antum lihat keberkahan di dalam ilmu ini berbeda zaman dulu dan sekarang. Dulu seingat saya, kalau kita tidak ngaji di santren, kita enggak ngaji, bertemu dengan guru kita, kita malu dan takut ketika kita ngaji. Sekarang anak-anak kita tidak ngaji, ketemu sama gurunya, dikeluarin lidahnya. Kata. Hilang keberkahan itu, hilang. Subhanallah. Allah musta'an. Ya. Ilaihi nashtaki. Hanya kepada Allah kita mengeluhkan ini. Subhanallah, hilang. Jadi antum masih menggunakan cara halus dan ini. Ada cara lain, pukul dia. Tetapi dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membekas bahkan. Untuk mendidik. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, boleh tidak
pukulan ini diganti dengan hukuman lain, kata Imam Ahmad boleh, karena tujuannya memang bukan sebatas memukul, bukan, tetapi tujuannya adalah membuat dia jera. Itu tujuannya. Kalau ada hukuman yang bisa membuat dia jera selain memukul, silahkan. Menurut tiang, hukuman yang paling ditakuti oleh anak sekarang adalah ambil HP-nya, paling ditakuti ya. Kalau memang itu membuat dia takut, kebetulan dia pegang HP, katakan, kalau kamu gak mau sholat, abah akan ambil HP itu ya. Itu yang paling ditakuti oleh anak sekarang ya. Maka bisa diganti dengan cara itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Adapun doa anak, ya kalau dia mendoakan, namanya anak-anak, nggak usah ditakuti doanya. Apakah sah salat seorang wanita yang memakai pakaian bagian dalam yang dimana ada bercak keputihan dan posisi kita di luar sehingga tidak memungkinkan untuk melepasnya? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ifrazat. Ifrazat itu keputihan, apakah dia najis ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini tafsil diperincikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah. Belum mengatakan diperincikan. Kalau seandainya, mohon maaf, keputihan itu keluar gara-gara keletihan, karena terkadang seorang wanita dia gara-gara lelah keluar keputihan, atau gara-gara ada penyakit, maka itu tidak najis. Itu tidak najis ya. Tetapi kalau dia keluarnya itu gara-gara seorang wanita muncul syahwat, maka keluar keputihan, maka itu najis karena dia sudah mendekati madhi. Dia sama hukumnya saat itu dengan madhi, dan madhi najis. Itu dia, wallahu alam ya. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya bekerja sebagai pengacara? Saya pernah mendengar kajian Syekh Masyhur bin Hasan Salman, muridnya Syalbani, rekaman kajian beliau. Di sana beliau mengatakan ketika ditanya apa hukum menjadi pengacara, beliau mengatakan ada sebuah riwayat, dan riwayat ini sanadnya kuat, kata beliau. Riwayat ini sanadnya kuat, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, di zaman fitnah maka hindarkan menjadi muhami. Di zaman fitnah hindarkan diri menjadi muhami ya, itu ininya. Muhami itu bahasa kita pengacara. Baik. Tetapi ulama mengatakan hukum menjadi pengacara ini tergantung, hukum asalnya itu tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Karena pertama di dalamnya itu banyak perdebatan. Debat tidak? Masa antum diam saja jadi pengacara? Nggak akan menang antum. Diam saja. Gimana Pak pengacara, gimana? Nggak akan menang. Selesai karir antum jadi pengacara, selesai. Sedangkan debat dalam Islam tidak dianjurkan. Itu dia. Debat dalam Islam tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sebisa mungkin tidak menjadi itu. Sebisa mungkin tidak menjadi itu. Kalaupun dia menjadi itu, maka dia usahakan untuk membela yang benar. Sekarang kan banyak. Yang penting berapa ininya sekarang. Banyak. Yang penting berapa ininya. Sehingga yang jelas-jelas salah tetap dibela. Dan berusaha untuk dimenangkan. Kenapa? Bayarannya besar. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takul lil kha'inina khasima." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menjadi pembela bagi para pengkhianat, kata Allah. Wala takun lil kha'inina khasima. Jangan menjadi pembela bagi para pengkhianat, para pendosa, jangan jadi pembela. Sudah jelas-jelas salah tapi tetap dibela, ini enggak benar. Kalaupun sudah terlanjur, ya jadi itu, ya sudah. Bela yang benar. Kita butuh juga. Ya, bela yang benar. Allah taala ala wa alam. Menutup mulut yang seperti bagaimana yang dimakruhkan? Apakah menutup mulut dengan tangan dan masker saja? Bagaimana dengan wanita yang salat dengan menggunakan cadar? Ya, ya wanita, kalau memang dia salat di tempat tertutup, buka cadarnya.
buka cadarnya, karena memang hukum asalnya itu tidak boleh menutup wajah ketika atau mulut ketika sedang sholat. Kalau memang tempatnya tertutup, ya. Kalau dia tutup, tetap dia gunakan, makruh atau haram? Makruh. Baik. Kecuali kalau seandainya dia sholat di tempat terbuka, banyak laki-laki yang melihat dan dia memandang cadar itu wajib. Maka di sini bertabrakan antara yang wajib dengan makruh. Mana yang lebih kuat, wajib atau makruh? Wajib lebih kuat, karena wajib itu lawannya haram, bukan makruh. Maka di sini silahkan dia tetap pakai cadarnya. Kalau di tempat terbuka, banyak orang melihat, laki-laki banyak melihat dia, dan dia berkeyakinan bahwasanya cadar itu wajib. Baik. Tapi seperti di tempat kita ini tertutup, ya ibu-ibu yang pakai cadar, buka cadarnya ketika sholat. Buka cadarnya ketika sholat. Ya. Kita khawatir ada ibu jadi-jadian. Tapi insya Allah kalau di sini aman, insya Allah ya. Kasusnya kan sudah sering sekali ini. Ya, akhwat jadi-jadian lah, ibu jadi-jadian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu dia. Sudah tidak ada lagi ya. Kita cukupkan sampai di sini. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.